Nama saya Iwan Sawang. Nah, masa lalu saya ya seperti pada umumnya mereka yang tidak mengenal Tuhan. Saya bergelut di dunia bola. Saya juga suka pergi ke diskotik, tripping, minum obat, dan segala macam. Kita mainnya di dunia malam tiap hari karena orang-orang bola itu ada di dunia malam. Sambil nunggu bola, kita tripping. Setelah lagi masih on kencang, kita main bola. Gitu. Ya hancur-hancuran di sana dalam keadaan minum obat. Bukan dengan kesadaran penuh kita taruhan bola, tapi dengan pengaruh obat. Membuat akhirnya kita berani melakukan apa aja. Satu hari kalau saya pergi bisa puluhan butir untuk habiskan itu. Satu hari. Karena saya nggak pernah izinkan obat yang saya minum itu turun atau drop. Itu saya pakai terus tiap hari. Bahkan sampai di rumah pun masih oneng. Karena tiap hari mainnya di alam sadar. Alam bawah sadar. Antara sadar dan tidak sadar, persis seperti orang gila. Untung belum beredar di jalanan. Sudah pakai celana pendek, nggak pakai baju, ketawa sendiri, ngomong sendiri, duduk di depan rumah. Semua orang tahu keadaan begitu. Itu yang terjadi. Dan ketika 1 tahun menjelang pertobatan saya mendengar ada suara orang berdoa Bapa kami di dalam diskotik. Diiringi oleh suara house musik yang hingar-bingar. Bukan hanya sehari, bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Karena setiap hari saya ada di diskotik. Dan itu berlanjut terus cukup lama, 1 tahun. Jadi setiap hari saya mendengar ada suara orang berdoa Bapa kami. Dan saya merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Kenapa di diskotik justru saya mendengar suara orang berdoa, doa Bapa kami. Jadi saya mulai berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi suara itu terus mengejar saya. Saya pernah ceritakan dengan teman-teman saya, tapi itu hanya jadi bahan tertawaan mereka. Mereka berkata, gila luan, mana di diskotik ada orang berdoa? Gitu. Akhirnya saya ceritakan kepada istri saya tentang saya mendengar ada suara orang berdoa. Bapa kami di dalam diskotik. Istri saya juga nggak bisa kasih tanggapan. Akhirnya istri saya cuma berkata, kamu ikut saya ke gereja. Nanti mungkin ada sesuatu kamu bisa dapatkan di sana. Dan akhirnya saya ikut istri pergi ke gereja. Saya mendengar di sana setelah firman Tuhan disampaikan, itu ada perjamuan kudus. Dan saya tanya sama istri saya boleh ikut ambil bagian nggak? Dia berkata, kalau kamu percaya ambil aja. Saya ambil. Saya minum perjamuan kudus itu, selesai pulang ibadah, terus teman telepon nih dari diskotik, "Wan, gue punya barang bagus nih, lu datang aja sini." Saya pergi lagi ke sana. Akhirnya di sana setelah saya neken, suasananya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan saat itu yang berdatanganlah roh-roh jahat. Saya nggak bisa melihat mereka, tapi suara mereka itu terdengar jelas di telinga saya. Tapi karena suasana yang sangat menyeramkan dan juga sangat menakutkan, hari itu saya biarkan obat ini drop. Kemudian setelah drop saya pulang ke rumah. Saya tidur. Mau tidur, tapi setiap kali saya meremkan mata ada yang tempeleng, ada yang tabok gitu, ada barang yang dihempaskan ke tubuh saya, ada barang yang dilemparkan ke tubuh saya. Saya mulai mencari. Dari loteng, saya naik ke kamar anak, saya periksa, nggak ada. Setiap kali mata terpejam,
ada yang tempeleng, ada yang tabok. Saya tahu ada sesuatu yang nggak beres, tapi saya nggak tahu apa itu. Itu membuat saya benar-benar sangat ketakutan. Kita nggak berdaya. Kita nggak tahu siapa yang nempeleng kita nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, dan apa yang menjadi penyebabnya kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya bangunkan istri saya bangunkan anak-anak saya minta mereka berdoa untuk saya. Dan mereka berdoa untuk saya, saat itu saya hanya berlutut. Saya tahu ada sesuatu yang salah, saya minta ampun sama Tuhan, saya juga nangis. Selesai berdoa, saya pikir sudah selesai. Itu kira-kira sudah jam 4 pagi. Saya pikir saya mau pejamkan mata juga mau tidur. Tapi setiap kali saya pejamkan mata ditabok lagi. Ini berulang-ulang dan terjadi sampai 3 hari. Dan karena kejadian seperti saya tanya istri saya, apa yang harus saya lakukan? Istri juga nggak tahu harus lakukan apa. Dia cuma berkata sama saya, di kamar anak kamu ada Walkman. Kamu ambil Walkman, kamu ambil kaset pujian penyembahan, kamu dengarkan aja. Saya lakukan, saya dengarkan itu, saya bisa istirahat setengah jam lah. Begitu kasetnya habis, ditabokin lagi. Ini akhirnya membuat saya benar-benar mengalami sebuah ketakutan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Tapi setelah 3 hari berlalu, saya melihat sebuah proses Tuhan yang luar biasa terjadi. Saya yang 1 hari merokok 5,5 bungkus atau kurang lebih 110 batang. Mulai hari itu berhenti total. Dan sejak hari itu saya juga nggak tahu bagaimana Tuhan mulai menuntun hidup saya untuk saya mulai banyak membaca firman Tuhan. Pagi, siang, malam, tiap hari baca firman Tuhan. Saya bergabung di Full Gospel, latihan khotbah di situ. Sampai suatu hari, sampai berjalan sampai hari ini, Tuhan percayakan kepada kami 2 buah gereja untuk kami gembalakan. Saya bersama dengan teman-teman. Hari ini saya boleh ada di tempat ini dan saya boleh melayani Tuhan. Karena ada orang-orang yang mau berdoa untuk saya. Ada orang-orang yang mau bayar harga untuk saya. Saya mengenal Tuhan di usia, ya kalau orang bilang, menurut hitungan dunia mungkin sudah terlambat. Sudah usia 47 tahun. Tapi ketika saya melihat, ketika kita mau membuka hidup kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya melihat pertumbuhan itu mulai terjadi. Kalian yang masih tergantung, terikat, terbelenggu dengan apapun juga, baik itu dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, segala macam ikatan yang lain, mungkin saya tidak sebutkan secara menyeluruh. Pesan saya, ayo bangkit, kalian bisa, Tuhan mengasihi kalian, dan percayalah selalu ada jalan ketika kita mau meninggalkan cara hidup kita yang tidak layak, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Satu yang saya mau pesan untuk kalian semua, datang sama Tuhan. Dia mampu memulihkan hidup Anda, Dia mampu memulihkan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda yang sedang Anda hadapi saat ini. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk kalian semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan mengasihi kalian. Apapun persoalanmu, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan jadikan semuanya indah dan baik pada waktunya. Amin.